anak-anakku yang terkasih, apa kabar? Bu April berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini, izinkan Bu April untuk memberikan video materi masih tentang teks deskripsi seperti minggu sebelumnya, tapi kali ini sedikit berbeda dari minggu sebelumnya. Apa yang akan kita pelajari dari pertemuan kita pada hari ini? Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian diajak untuk mampu menentukan struktur dari teks deskripsi. Namun sebelumnya, sebentar lagi Bu April akan memberikan narasi berupa sebuah deskripsi dan kalian diminta untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam narasi tersebut. Pernahkah kalian melihat hewan unta? Unta merupakan salah satu spesies yang identik hidupnya di padang pasir yang tandus dan kering. Hewan ini biasanya kita kenal hidup di daerah Timur Tengah. Unta juga sering kali kalian temukan di wilayah kering seperti gurun di Asia dan Afrika Utara. Hewan unta memiliki rata-rata hidup yang cukup panjang, yakni berumur rata-rata sekitar 30 hingga 50 tahun. Sejak 5.000 tahun yang lalu, hewan unta sudah mulai didomestikasi atau dijinakkan oleh manusia. Hewan unta memiliki panjang 1,8 hingga 2 meter dan berat kira-kira 800 kg. Kehamilan hewan unta biasanya berkisar 11 hingga 12 bulan. Sedangkan unta yang baru lahir, dia tidak memiliki punuk. Unta yang memiliki punuk biasanya adalah unta-unta dewasa. Punuk unta ini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Selain itu, unta juga memiliki kulit dan bulu yang tebal untuk membantu dia terhindar dari badai pasir. Selain bulu yang tebal, unta juga memiliki bulu mata yang lentik dan tebal. Tujuannya yaitu untuk membantu saat badai pasir datang sehingga unta tidak merasa terganggu dengan adanya badai pasir tersebut. Unta merupakan hewan herbivora yang mampu memakan tumbuhan-tumbuhan berduri, tidak sama dengan hewan lainnya yang akan terluka saat dia memakan tumbuhan berduri. Unta juga biasanya minum kira-kira 150 liter air sekali minum. Oleh karena itu, unta tidak akan merasa kehausan jika dia berjalan di tengah padang pasir. Gigi dan rahang unta juga sangat kuat. Itu tadi yang menyebabkan unta dapat makan tumbuhan-tumbuhan yang berduri dan tebal. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut. Di mana habitat asli unta? Apakah gurun di Asia dan Indonesia? Ataukah savana di Asia dan Afrika Barat? Ataukah padang gurun di Asia dan Afrika Barat? Atau padang gurun di Asia dan Afrika Utara? Dari narasi yang tadi, jawabannya adalah yang delta atau D. Kamu benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa fungsi punuk bagi unta? Apakah menyimpan cadangan air? Ataukah menyimpan cadangan lemak? Menyimpan cadangan oksigen bersih? Atau menyimpan sari-sari minuman? Jawabannya adalah menyimpan cadangan lemak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa fungsi kelopak mata dan bulu mata yang tebal pada unta?
Apakah untuk melindungi unta dari badai pasir di gurun, melindungi unta dari hujan lebat di gurun, melindungi unta dari badai hujan di gurun, atau melindungi mata unta dari adanya hewan kecil? Ya, jawabannya yang A. Melindungi unta dari badai pasir. Menurut kalian, apakah unta merupakan hewan yang unik dan menarik? Jawabannya, iya. Sangat menarik. Hewan unta sangat menarik untuk dideskripsikan. Oleh karena itu kita lihat, dari narasi yang tadi Bu Abel sampaikan kepada kalian, kira-kira apa struktur dari teks deskripsi? Struktur teks deskripsi yang tadi Bu Abel sampaikan kepada kalian ada dua. Yang pertama adalah identifikasi atau bisa disebut dengan deskripsi umum, dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Identifikasi terdiri dari apa? Yang tadi Bu April sampaikan mulai dari habitat unta, asal unta, kemudian unta termasuk jenis hewan herbivora. Yang kedua yaitu deskripsi bagian yang merupakan ciri-ciri fisik unta atau hal-hal unik yang ada di unta. Pertama, mulai dari tinggi dan berat unta, kemudian masa hidup unta, masa kehamilannya, kemudian gigi, rahang, bulu mata unta, itu merupakan bagian-bagian dari deskripsi bagian. Jadi, struktur teks deskripsi ada berapa? Ada dua. Yang pertama, deskripsi umum atau identifikasi, dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Kalian bisa catat dalam buku catatan kalian, deskripsi umum merupakan gambaran umum dari sebuah objek yang kalian deskripsikan. Tidak hanya hewan saja, unta, atau rumah, misalnya sekolah. Berarti kalau misalnya termasuk deskripsi umum adalah lokasinya atau alamatnya boleh. Kalau misalnya mendeskripsikan seseorang berarti tempat tanggal lahirnya, kemudian asalnya, atau sekarang tinggal di mana, itu merupakan bagian dari deskripsi umum. Sedangkan deskripsi bagian adalah bagian yang lebih rinci atau gambaran yang lebih lanjut yang dijelaskan secara rinci dari objek deskripsi yang membuat pembaca atau pendengar itu seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Oleh karena itu bagian tadi teks tentang unta yaitu keunikan-keunikan unta seperti masa hidupnya, kehamilannya, kemudian tingginya, berat badannya, kemudian fisik unta seperti bulu mata, punuk, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah rincian atau gambaran lebih rinci, lebih lanjut dari seekor unta. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks deskripsi. Ada dua, deskripsi umum atau identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian. Semoga dari penjelasan Bu April tentang struktur teks deskripsi tadi bisa menambah wawasan kalian. Selanjutnya, mari kita lanjut pada kotak info bahasa. Kotak info bahasa yang akan Bu April sampaikan yang pertama adalah tanda baca titik. Tanda baca titik biasa kalian temui atau bahkan sering kalian gunakan dalam penulisan kalian. Tapi ingat, di sini ada syarat-syarat yang harus kalian terapkan saat kalian menuliskan tanda baca titik. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, tolong dalam setiap penulisan kalian mulai menerapkan syarat-syarat penulisan titik. Yang pertama, tanda baca titik selalu digunakan di akhir kalimat pernyataan. Kalimat berita, ya. Oleh karena itu selalu diakhiri tanda baca titik. Dan tanda baca titik tidak digunakan dalam judul. Ingat, tidak digunakan dalam judul. Oleh karena itu, titik jika ditulis di sebuah judul, maka itu merupakan penggunaan tanda baca titik yang salah. Karena judul tidak pernah menggunakan titik. Yang ketiga, tanda baca titik selalu digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Angka jam, menit, dan detik. Yang terakhir,
Tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Biasanya 3 digit akhir itu merupakan bagian dari angka bilangan ribuan. Oleh karena itu selalu dipisahkan dengan tanda baca titik. Contoh 20.000. Berarti penulisannya 20.000 ya. Yang benar adalah 0 ya nak, bukan kosong. Karena yang benar adalah 0, karena itu termasuk angka bilangan. Selanjutnya, selain tanda baca titik, kotak info bahasa yang kedua adalah tanda tanya. Tanda tanya selalu digunakan di akhir kalimat tanya. Bu, bagaimana kalau seumpama tanda tanya atau kalimat tanya ini berada di judul? Apakah boleh ditulis kalimat tanda tanya di dalam judul? Sangat boleh. Sangat boleh. Oleh karena itu, tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya, sekalipun itu dalam judul. Selain itu, tanda tanya juga digunakan dalam tanda kurung. Di dalam tanda kurung jika menyatakan bagian kalimat yang disangsikan. Apa itu disangsikan? Disangsikan adalah kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Bu April punya contoh, di Indonesia terdapat 1320 pulau. 1320 pulau, apakah itu bisa sesuai fakta atau masih kurang dapat dibuktikan kebenarannya? Oleh karena itu Bu April beri tanda kurung di dalam tanda tanya. Itu kotak info bahasa yang kedua, yaitu tanda tanya. Sedangkan yang ketiga yaitu tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan di akhir kalimat ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan emosi yang kuat. Contoh, merdeka. Kata merdeka itu merupakan sebuah kalimat diakhiri dengan tanda seru. Jaya Indonesia, berarti di akhir dia harus diberi tanda baca seru. Nah, berikut tadi kotak info bahasa yang harus kalian terapkan dalam penulisan kalian. Tetap jangan lupa untuk kotak info bahasa sebelum-sebelumnya juga kalian harus terapkan dalam penulisan kalian, mulai huruf kapital, kemudian kata depan dan awalan, dan 3 tanda baca yang Bu April berikan pada hari ini. Mungkin itu dulu video pembelajaran dari Bu April. Semoga kalian bisa memahami dan mampu menerapkan serta berfungsi dalam penulisan dan pembelajaran bahasa Indonesia kalian. Selamat pagi, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan sampai jumpa.